Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Ini bagian terakhir dari bab sulasi. Bab sulasi ada 55 makalah. Ini makalah ke 50 sampai 55 insya Allah ya. Penyempurna bacaan yang telah lalu. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamsuna, dan bermula makalah yang ke-50 itu an Abil Faidhi. Dari Abil Faidhi Zinnunil Misri, yaitu Zinnun al-Misri. Wasmuhu Sauban bin Ibrahim. Bermula namanya Zinnun, itu Sauban ibnu Ibrahim. Jadi kunyah beliau Abil Faid, lakabnya Zinnun ya. Nama beliau Sauban ibnu Ibrahim. Waqila Al-Faid ibnu Ibrahim wa abuhu kana Nubiyan. Waqila, dan dikatakan orang, bermula Faid ibnu Ibrahim wa abuhu, dan bapak beliau itu ada ia itu Nubian, orang Nubia, orang Nubia. Ya, maksudnya orang yang berkulit hitam kan, orang Afrika, orang Afrika. Dikatakan orang bermula Faidhu ibnu Ibrahim wa abuhu, dan abunya beliau, bapak beliau itu ada ia itu Nubian, orang Nubia. Nubia orangnya orang bagian Afrika, berkulit hitam. Wahwa awhadu waktihi ilman wa wara'an wa halan wa adaban. Dan dianya Zinnun, atau kita kembali ke Al-Faid, dianya Zinnun itu awhadu wakti. Itu salah satu-satunya di waktunya. Awhadu wakti, satu-satunya di waktunya beliau, atau di masanya beliau, nisbah ilmu dan wara, hal dan adab. Maknanya Zinnun ini orang yang paling hebat ilmunya di masa beliau. Waraknya juga paling tinggi. Punya hal-hal itu semacam sifat berada dalam makam tertentu kan. Seperti zuhud misalkan. Nah, makam syukur tawakal. Dan adab. Di segi adab juga beliau satu-satunya. Maksudnya orang yang paling hebat di masanya. Wakana rajulan nahifan, dan ada ianya beliau itu seorang laki-laki yang kurus, nahifan kurus, ta'luhu humratun, meninggi akan beliau oleh merah. Mananya seorang kurus yang kulitnya rada-rada merah gitu, hitam-hitam campur. Ta'luhu humrah, meninggi akan beliau oleh merah. Agak rada-rada merah. Gimana cara menggambarkan badan beliau? Laisa bi abyadil lahyati, tidak ianya beliau itu yang putih jenggotnya, enggak putih jenggotnya. Tuwfiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Beliau diwafatkan pada tahun 245. Nah, ini sepintas sekilas tentang Zinnun ya. Nah, coba cari referensi yang banyak. Ini singkat. Apa kata beliau? Kullu khaifin min syai'in haribun minhu. Bermula setiap orang yang takut dari sesuatu itu haribun. Itu akan lari darinya sesuatu. Ini pasti ya. Setiap orang yang takut dari sesuatu itu lari dari sesuatu. Takut kepada harimau pasti lari meninggalkan harimau kan. Nah, takut dari apapun pasti kita menghindarinya. Nah, kalau takut kepada Allah itu yang nggak boleh lari dari Allah kan, harus mendekat. Nah, faman khafa min azabin nari amila amalan yub'iduhu minha. Maka barang siapa yang takut ia dari siksa neraka, niscaya beramal ia akan satu amalan, amalan yub'idu. Dan amalan yang bisa menjauhkan ianya amalan akannya si seseorang minha darinya neraka. Takut neraka, lari dari neraka. Bagaimana cara lari dari neraka? Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Kita tinggalkan, kita jauhi. Ya. Wa kullu raghibin fi syai'in talibun lahu. Setiap orang yang suka pada sesuatu, itu talibun lahu. Itu yang mencarinya sesuatu. Mesti.
Yang kita sukai kita berusaha untuk menggapainya. Apapun. Ai faman raghiba fil jannati. Artinya barang siapa yang cinta ia suka ia pada surga, amila amalan. Niscaya, niscaya beramal ia akan amalan, amalan yuqarribuhu. Amalan yuqarribu, amalan yang bisa mendekatkan dia amalan akan yasiman tadi ilaiha kepadanya surga. Nah, itu. Wa kullu anisin billahi mustauhishun bil khalqi. Bermula setiap orang yang dekat ia dengan Allah, anis dekat merasa romantis ya. Nah, enak, nyaman. Kullu anisin, setiap orang yang dekat dengan Allah, mustauhishun, niscaya merasa liar ya, merasa asing ya, bil khalqi dengan makhluk. Mustauhish, liar atau asing. Binatang liar, binatang asing. Wahsyah, himarun wahsyiyun. Jadi setiap orang yang dekat dengan Allah, dia akan merasa jauh. Nah, merasa jauh, merasa liar dengan makhluk. Enggak nyaman berteman dengan orang-orang. Orang yang dekat dengan Allah ya sibuk sendiri. Dia sibuk mengingat Allah, berzikir, berdoa, kan? Munajat. Itu kayak para ulama itu. Semalaman kadang dia betah. Sehingga orang lain heran kan. Enggak kemana-mana, sibuk di sajadahnya. Ada orang seperti itu. Inilah kata Zinun Al-Misri. Setiap orang yang dekat dengan Allah, dia akan terasa jauh, terasa liar, terasa asing dengan makhluk. Wafi niskhatin, dalam niskhah yang lain, mustauhishun an nafsi. Itu liar dari dirinya. Bahkan bukan dari makhluk, dari dirinya aja ya. Nah ini kita nggak paham, lihat, rasa asing dari dirinya. Kita lanjutkan. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsuna. Dan bermula makalah yang ke-51. Itu qala, berkata ya, masih beliau. Qala ay zunnunil misriyu. Berkata oleh Zunnun al-misriyu. Nah, kepada Zu. Radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Al-arifu billahi ta'ala asirun. Bermula orang yang mengenal Allah Ta'ala itu asir. Menjadi tawanan. Tawanan Allah. Menjadi tawanan Allah. Mana tawanan? Terikat dengan Allah. Al-arifu billah. Orang yang mengenal Allah Ta'ala itu asirun. Itu yang tertawan. Ay marbutun bihubih. Itu yang diikat dengan cintanya Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah, bagaimana Allah benar-benar maha kasih sayang, sangat menyayangi. Nah, pasti akan terikat dengan cinta kepada Allah sehingga lupa kepada yang lainnya. Banyak para ulama karena mereka cinta kepada Allah, kadang menikah aja enggak, lupa. Lupa kepada manusia. Wa qalbuhu basirun dan bermula hatinya itu basir, tajam banget. Hatinya tajam, selalu memperhatikan batinnya. Wa qalbuhu basir dan bermula hatinya itu basirun sangat tajam bisa melihat. Muzayyinun li batinihi. Artinya di sini hatinya orang arif billah itu muzayyinun. Itu yang menghiasi bagi batinnya bil muraqabati dengan muraqabah. Dia selalu merasakan bahwa Allah memperhatikannya, segala geriknya Allah perhatikan sehingga kehidupannya penuh adab. Walaupun ketika sendiri sangat beradab sekali. Bahkan ada kalangan-kalangan sufi yang tidak mau menjulurkan kakinya sepanjang hidupnya kan dianggap tidak sopan. Nah, itu. Muzayyinon li batinihi yang menghiasi bagi hatinya bil muraqabah serat merasa selalu muraqabah diperhatikan Allah walidhahirihi yang menghiasi bagi zahirnya bil muhasabah dengan penuh perhitungan introspeksi maksudnya dia selalu menjaga perilakunya ini benar nggak perilakunya selalu melihat dirinya memperhatikan zahirnya wa amalahu lillahi katsir dan berumlah amalnya untuk Allah itu banyak dan sangat giat beramal ya orang yang mengenal Allah pasti sangat giat beramal karena Allah menyuruhnya beramal. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsuna dan bermula makalah yang kelima dua itu qala. Ini terakhir semua nasihat dari Zunnun. Wal maqalatu tsaniyatu dan bermula makalah yang ke-53 52 itu qala berkata oleh Az-Zunnunil Misri oleh Zunnun Al-Misri Al-arifu billahi ta'ala wafiyun bermula orang yang mengenal Allah Ta'ala itu wafiyun setia. Setia. Apa mana setia? Setia mananya melaksanakan janji kan? Melaksanakan perintah. Wafiyun biahdillah itu yang setia setia menunaikan dengan janji Allah Ta'ala. Ya, Allah mengambil janji kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan amal soleh meninggalkan amal toleh. Ya, ini
Jadi orang yang mengenal Allah Ta'ala itu wafiyun, setia bi ahdillah dengan janji Allah Ta'ala. Bi an adda awamirallahi Ta'ala. Dengan bahwa melaksanakan ia, menunaikan ia akan semua perintah-perintah Allah. Maka makin orang mengenal Allah, makin soleh, makin taat ya. Kayak para nabi ya. Kita kenapa malas ibadah? Mungkin kita karena kita kurang mengenal Allah. Wa qalbuhu zakiyun, dan bermula hatinya, hatinya orang arif itu zakiyun, bersih atau cerdas di sini kita artikan. Beliau mengartikan di sini sari'on, cepat. Ya, qalbuhu zakiyun, hatinya itu bersih, cepat, cepat paham barangkali maksudnya, cepat paham. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan bermula amalnya untuk Allah itu bersih. Amalnya untuk Allah itu bersih. Amalnya untuk Allah itu bersih. Amalnya bersih, murni, ikhlas untuk Allah. Salihun zaidun. Nah, jadi beliau di sini mengartikan zakiyun bertambah ya. Karena zakat, salah satu arti makna zakat memang nama, berkembang ya. Sehingga harta-harta yang perlu dizakati, harta yang berkembang ya. Nah, atau juga ada juga dalam kitab fikih, salah satu alasan zakat disebut zakat karena pemberi zakat itu menumbuhkan barokah, mendapatkan barokah dari harta yang dia zakati. Bermula amalnya untuk Allah itu zakiyun. Apa makna zakiyun di sini? Solihun zaidun. Soleh lebih fi kulli waktin, dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu dia selalu ada amalan-amalan baik yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal maqalatu salisatu wal khamsuna, dan makalah yang ke-53 itu an Abi Sulaiman, an Abi Sulaiman ad-Darani, dari Abi Sulaiman ad-Darani, annahu, wasungguhnya Abi Sulaiman itu qala, berkata ianya Abi Sulaiman. Apa kata beliau? Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Ini semua ahli sufi itu berbicara berdasarkan pengalamannya masing-masing kan. Jadi Abu Sulaiman Ad-Darani ini beliau menyatakan aslu kulli khairin fid dunya, asal asal segala kebaikan di dunia dan akhirat itu al khaufu minallah, takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu mendorongnya untuk melakukan perintah, meninggalkan larangan, yaitu. Tapi kan sufi-sufi yang lain kadang mengambil sisi cinta. Mereka beramal karena cinta, bukan karena takut. Kan macam-macam. Makanya tadi setiap ahli sufi itu berbicara kadang sesuai dengan makamnya masing-masing. Atau barangkali beliau berbicara sesuai dengan pendengarnya ketika itu. Ini Abi Sulaiman menyatakan aslu kulli khairin, asal segala kebaikan dalam dunia dan akhirat itu takut dari Allah. Ini takut kepada Allah. Nah, sufi yang lain kayak Rabi'ah kan beda lagi kan. Beliau asal kebaikan cinta. Jadi beliau beramal atas dasar cinta, bukan atas dasar takut. Jadi beda-beda. Fa innal khaufa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati. Maka karena sesungguhnya ketakutan dari Allah Ta'ala itu bisa memalingkan lembaran, bisa memindahkan. Muhawwilus sahifati itu bisa memalingkan buku amalan. Fayaj'aluha fil yamini, maka menjadikan ianya takut ha akannya sahifah fil yamini ke kanan, ba'da an hawat ila shimali, sesudah bahwa terjatuh ianya buku amalan ke kiri. Ini seperti dalam Nasihat Diniyah kemarin ya. Ketika amalan jatuh di sebelah kiri, tanda-tanda seseorang itu celaka. Kemudian datang takutnya kepada Allah, mengambil, memindahkan ke sebelah kanan. Artinya dia jadi selamat. Nah ini. Jadi atas dasar ini Syekh Sulaiman ini menyatakan asal kebaikan di dunia di akhirat itu takut. Bahkan di akhirat ketika kita mau celaka karena kita pernah takut kepada Allah, nah ketakutan itu akan menyelamatkan kita. Buku amalan yang tadinya di sebelah kiri jadi pindah ke sebelah kanan. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ayyakuna khaifan rajian. Maka sepatutlah bagi hamba, falil abdi, maka sepatut bagi hamba fi hali salamatihi, pada ketika selamatnya si hamba dari sakit, ayyakuna khaifan, itu bahwa ada ianya si hamba itu yang takut, rajian itu yang berharap juga. Jadi beliau menganjurkan ketika kita sehat. Kenapa ada kait ketika kita sehat? Karena dalam kondisi sakit, para ulama menganjurkan kita lebih kuat sisi rojaknya.
Karena ketika sakit nggak ada kesempatan lagi untuk beramal kan, takut langsung meninggal. Harus lebih kuat sisi harap, mengharapkan rahmat Allah biar kita nggak putus asa. Tapi dalam kondisi normal harus seimbang antara harap dan takut. Harap mendorong kita untuk terus beramal, ya kan? Eh, Takut juga menyelamatkan kita dari terjatuh ke dalam maksiat. Imbang. Maka sepatutnya bagi si hamba pada ketika selamatnya si hamba dari sakit dalam keadaan sehat, ayakuna bahwa ada ianya si hamba itu khaifan rajian, itu takut, itu yang penuh harap. Jadi harus seimbang. Nah, liya jezi liya zajara ya zajaru liya zajarahul khaufu minal ma'asi, supaya menghindarkan akannya si hamba oleh takutnya kepada Allah dari maksiat. Kalau takut kita nggak akan maksiat. Waya ba'asahu, dan agar mendorong akannya si hamba ar-raja'u oleh harapan alat disabil amali soleh, untuk melakukan amal-amal yang soleh. Nah, itu. Jadi stabil. Harap mendorong kita untuk beramal. Berharap amalan kita diterima. Di sisi yang lain kita juga khawatir juga amal kita diterima enggak. Nah, jadi hidup yang normal itu bainar roja iwal khauf, antara harap dan takut. Jangan pula kuat sisi harap sehingga malas ibadah nih. Kan Allah Maha Pengampun, Maha Baik. Amal kita sedikit pun nggak apa-apa kan? Atau sisi takut, penuh ketakutan. Seolah-olah Allah Maha Jahat gitu. Kayak nggak ada harapan lagi, takut, takut sehingga putus asa. Wa ibadatul raji afdalu, dan bermula ibadahnya orang yang penuh harap itu afdalu, lebih utama. Ibadah orang yang penuh harap itu lebih utama. Kenapa? Li ghalabati mahabbatillahi fihi faukal khaifi. Karena menguasai, li ghalabati, karena kuat cinta Allah dalam dirinya. Ibadah orang yang penuh harap itu lebih utama karena kuat cinta Allah dalam dirinya di atas orang yang takut. Memang ya itulah. Bahkan Allah suka hamba tunduk kepadanya karena cinta, bukan karena takut. Allah nggak suka kita beribadah karena dipaksa kan. Itu mencerminkan ketidakikhlasan. Nah, itu. Wal maliku, bahkan raja. Wal maliku yufarriqu baina may yakhdumuhu, baina may yakhdumuhu tiqa'a iqabih wa may yakhdumuhu raja'a karamih. Dan raja pun, wal maliku, dan bermula raja, itu membedakan ianya raja bainaman, antara orang-orang yang melayani ianya manakannya raja ittiqa'i iqabih, karena takut hukumannya raja. Waman, dan orang-orang yakhdumuhu yang melayani ianya manakannya raja raja'a karamih, karena mengharapkan kemurahannya raja. Wa may yakhdumuhu, dan orang-orang yang melayani ia akannya raja la li syai'in, bukan karena sesuatu. Wah, ya tentunya di sekeliling raja itu kan banyak orang, setiap orang punya kepentingan. Itu dalam pandangan raja tentu berbeda. Ada orang ini pasti dia karena takut nih, makanya dia patuh. Ada dia yang melayani raja ya karena mengharap kebaikan raja, naikkan pangkatnya jadi orang yang dekat. Ada juga yang bukan karena apa-apa, karena raja itu sendiri. Nah, itu pasti beda kedudukan orang-orang tersebut dalam hati raja. Wa miftahud dunya asyaba'u, dan bermula kunci dunia itu kenyang. Jadi kunci dunia kenyang maknanya kalau orang udah kenyang itu kayak udah dapat kunci dunia. Berarti segala macam yang lain akan mudah dia lakukan. Kunci dunia itu kenyang. Maknanya kayak kunci rumah. Kalau rumah udah terbuka, apapun yang kita inginkan dalam rumah kan ada. Ya, kunci dunia itu kenyang di sini. Kalau orang udah kenyang, udah mulai banyak menginginkan urusan lain. Fatuftahu umurud dunya bisyab'i, maka akan dibuka akan segala urusan dunia dengan kenyang. Maknanya kalau orang udah kenyang itu udah mulai semangat mengejar dunia. Orang udah kenyang, udah pengen hubungan jenis. Ya, ada macam-macam lah. Kalau orang sedang kelaparan kan mikirnya kenyang aja. Kalau udah kenyang, udah mikirin maksiat. Udah kenyang perut, mikirin yang di bawah perut. Kan begitu berita yang kita baca kan. Sering masalah itu ya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang kekenyangan.
sering urusan yang di bawah perut itu. Ya, pejabat banyak kasusnya. Kita juga sama. Nah, nauzubillah kah? Wa miftahul akhirati al-jum' dan berumlah kunci akhirat itu lapar. Ketika orang lapar itu, walaupun tidak semuanya, banyak yang ingat kepada Allah. Nah, apalagi udah nggak ada solusi. Kemanapun kita pergi udah nggak ada solusi. Pasti akan kembali kepada Allah. Mohon dimudahkan. Begitu juga dalam kajian tasawuf ini. Makanya dilarang kenyang kan dalam bab tasawuf. Kenyang dari yang halal, apalagi dari yang haram. Kalau kekenyangan banget, katanya rukuk aja susah ya. Eh, Di mana saya baca? Apa dalam Ihya ya? Nggak tahu, tapi bukan hadis ya. Allah membenci ulama-ulama yang gemuk. Masya Allah. Nggak tahu lagi saya coba. Nanti saya cari lagi ya. Allah membenci ulama-ulama yang gemuk. Karena pasti nggak kuat ibadah. Nah, rukuk 4, 6 rakaat udah lemes. Dan bermula kunci akhirat itu lapar. Fatuf tahu umurul akhirati bil jumu'. Maka akan dibuka akan segala urusan akhirat dengan lapar. Ya salah satu lapar puasa gitu. Banyak banyak faedahnya. Tapi zaman sekarang ini sudah diakui bahwa penyebab penyakit yang dialami oleh kita karena berkaitan dengan makanan, banyak makan atau makan yang tidak terjaga, pola makan yang tidak benar. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsun bermula makalah yang kelima 4 itu qila dikatakan orang al ibadatu lillahi hirfatun. Beribadah kepada Allah Ta'ala itu satu kegiatan, satu pekerjaan. Beribadah itu bekerja. Ini keren juga kan? Jadi bekerja itu macam-macam. Ternyata ibadah pun ada yang bilang itu bekerja. Enggak. Kan sering kita dengar dia sibuk ibadah enggak bekerja. Maka, bahkan dalam kitab fikih ibadah enggak dianggap kerja. Artinya orang enggak bekerja, sibuk ibadah sunnah. Kalau dia bekerja dia bisa menghidupkan dirinya. Itu kan enggak boleh nerima zakat. Nah, tapi kalau enggak ada pekerjaan, kemudian dia sibuk ibadah, itu boleh kan? Tapi di sini nih, tapi ini nggak jelas yang mengatakannya siapa. Tapi ini kan kalam hikmah ya. Ibadah lillah, beribadah untuk Allah Ta'ala itu hirfatun, dianggap pekerjaan. Maksabun min kulli jihatin. Artinya itu dianggap usaha dari segala sisi. Ibadah itu usaha, kerja juga. Yang menggajinya insya Allah Allah. Nah, itu. Masya Allah, mana larinya. Jadi beribadah itu bekerja. Nah, cuma pekerjaan biasa kan ada kantornya tuh. Nah, terus kalau ibadah kantornya di mana? Kita lihat. Wahanu tuha al khulwatu dan bermula hanut. Hanut toko kan? Tokonya ibadah, tempatnya ibadah itu khulwah. Cari tempat yang sunyi. Nah, disitulah tokonya, tempat beribadah. Jadi ibadah bekerja, tempat kerjanya di tempat sunyi dia. Bukan di pasar. Wahanu tuha al khulwatu. Hanut, apa mana hanut? Dukanuha, tokonya, tokonya pekerjaan atau tempat bekerjanya pekerjaan yaitu pekerjaan ibadah tadi. Itu khulwah, mana khulwah di sini muhadatsatu sirri ma Allah, berbicara muhadatsatu sirri, pembicaraan rahasia. Muhadatsatu sirri, diskusi rahasia. Diskusi rahasia bersama Allah Ta'ala. Mana diskusi bermunajat dalam sepi ya. Berbicara dengan Allah, mengadukan urusan kepada Allah. Nah itu, diskusi rahasia bersama Allah, haitsula ahada, di tempat yang nggak ada siapapun. Nah itulah. Ibadah itu pekerjaan, pekerjaan itu dilakukan di tempat yang sepi dalam bentuk munajat. Oke, udah ada pekerjaan, udah ada usaha, udah ada toko. Kan butuh modal nih. Ya, Masya Allah dagang sembako. Butuh modal. Modalnya apa? Warak suma lihat takwa dan bermula. Pokok hartanya ibadah itu takwa. Nah, kita takwa, tinggalkan larangan Allah, lakukan perintah Allah, kemudian baru beribadah. Nah, itu baru ada takwanya, ada modalnya. Modal takwa, kemudian bekerja yaitu beribadah, cari tempat sepi. Jadi di sini beliau mengartikan takwa itu apa sih? Ini kenapa ibadah?
Oi, ya, oi. Ini oi di depan takwa, tapi bukan makna takwa ini. Aslu halil ibadah. Bermula asal keadaan ibadah itu sianatun nafsi, menjaga diri. Amma tastahiku dari sesuatu yang berhak ianya diri dengannya sesuatu akan siksa min fi'lin dari perbuatan atau dari meninggalkan. Ya bisa juga karena beliau bilang di sini pokok pokok hartanya ibadah, pokok hartanya ibadah, modal ibadah itu yaitu takwa. Mana takwa kan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan kan, menghindarkan diri dari api neraka. Sehingga beliau di sini memaknai asal ibadah itu bagaimana? Ibadah pada dasarnya yaitu sianatun nafsi, menjaga diri dari apa ya menyebabkan dapat siksa Allah, baik perbuatan atau meninggalkan. Tapi ini lebih ke takwa memang. Walaupun tulisannya ibadah, maknanya takwa. Pokok hartanya ibadah itu takwa. Ibadah pekerjaan. Ada tokonya, ada tempatnya, yaitu tempat sepi. Harus ada modalnya. Modal ibadah itu takwa. Nah, takwa dalam arti ibadah itu, atau takwa yang menjadi modal ibadah itu apa maknanya? Nah, ini. Asal keadaan ibadah itu sianatun nafsi. Jaga diri dari apapun yang menyebabkan diri itu jadi berhak untuk mendapatkan siksa Allah baik disebabkan karena perbuatan atau meninggalkan. Artinya menjaga diri dari melakukan sesuatu, fi'lin kan? Menjaga diri dari melakukan sesuatu yang menyebabkan dapat sisa Allah atau menjaga diri dari meninggalkan sesuatu yang menyebabkan dapat sisa Allah. Jadi min bayan, menjelaskan ma. Jadi ma di sini posisinya dua, fi'lin wa tarkin. Kalau kita susun sianatun nafsi amma an fi'lin. Menjaga diri dari melakukan sesuatu yang berhak ianya si nafsu dengannya melakukan sesuatu akan disiksa. Menjaga diri dari meninggalkan sesuatu yang berhak ianya jiwa dengannya meninggalkan akan siksa kan? Nyambung. Nah, jadi min fi'lin au tarkin bayan dari. Sesudah kita punya pekerjaan ibadah, punya toko namanya tempat sepi, punya modal yaitu takwa, untungnya apa? Ribuhu hal jannah. Keuntungannya pekerjaan tadi, keuntungannya ibadah itu surga. Yaitu darus sawabi wa mafiha, negeri pahala dan apa yang ada dalamnya surga. Ya, darus sawab. Apa itu surga? Negeri pahala. Nah, wa mafiha dan apapun yang ada dalamnya surga. Ya, mudah-mudahan begitu. Kita lanjutkan satu lagi. Sebelum menuju ke bab 4 perkara. Karena dulu nggak tahu gimana ceritanya ya. Bisa lompat-lompat ya. Sehingga nggak teratur ini insya Allah kita rapikan kembali. Ada sebahagian yang masih bacaan lama. Nah, ini yang kurang-kurang aja saya tambah di sela-selanya. Saya buat playlist baru ya. Mudah-mudahan kalau ada yang memerlukannya bisa melihat atau mencarinya dengan mudah. Kemudian setiap babnya saya tulis judul babnya, makalah keberapa, biar memudahkan. Kan kadang ada orang yang nggak mau nyimak dari awal kan. Dia menyimak yang memang dia perlukan saja. Nah, macam-macam kita semua. Semoga Allah mudahkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna dan bermula makalah yang kelima-lima itu qala Malik ibnu Dinarin berkatalah oleh Malik ibnu Dinar. Dulu juga saya baca perasaan cepat banget. Jadi nggak terlalu fokus ya. Baca pakai HP, layarnya kecil, kita coret-coret kan. Alhamdulillah nih sekarang ada laptop, baca pakai laptop layar gede. Walaupun mata rada kabur, masya Allah, tapi kelihatan terang nih kalau di layar. Layar 14 in terang. Mudah-mudahan kesalahannya jadi berkurang. Ya tentu pasti masih ada salahnya kan. Namanya juga saya santri. Belajar terus ya.
Bermula makalah yang kelima-lima itu qala Maliku bin Dinarin, berkata oleh Malik bin Dinar radhiyallahu an. Habisa yahbas. Ya. Ihbas. Ihbas. Tahan olehmu. Imna salasa. Tahan olehmu akan tiga minal khisalil mazmumati dari perkara-perkara tercela. Halangi olehmu akan tiga bisa lasin dengan tiga. Minal khisalil mahmudah dengan tiga dari perkara-perkara terpuji. Maknanya tinggalkan tiga perkara buruk, ganti dengan tiga perkara baik. Hatta takuna minal mu'minina, hingga jadilah kamu itu bagian dari orang yang beriman. Agar engkau jadi mukmin sejati. Karena semua juga mukmin, baik memiliki sifat ini atau tidak, semua mukmin kan? Tapi di sini maksudnya agar jadi mukmin sejati. Kaitat tasifa bihaqaiqil imani. Agar engkau bersifat. Mana agar engkau bersifat, agar engkau memiliki dengan hakikat-hakikat iman, agar engkau jadi mukmin sejati. Kal mu'minina shadiqina fi imanihim, seperti orang-orang yang beriman, yang jujur mereka, yang benar-benar mereka dalam keimanan mereka. Apa tiga itu? Al-kibra bitawadu'i. Maknanya halangi olehmu akan takabur dengan cara bertawadu. Al-kibra bitawadu'i. Nah, kita badal kepada salah satu. Takabur dengan tawadu, amelnya imna kan? Halangi olehmu akan takabur dengan tawadu. Tinggalkan takabur, ambil tawadu. Nah, itu. Apa itu takabur? Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil aizzi. Takabur itu melihat diri dengan pandangan mulia, merasa diri kita hebat. Nah, itu takabur. Wa ru'yatul ghairi bi'ainil hikarati. Melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Orang lain mah nggak ada nilainya kan? Rendah. Nah, itulah takabur. Aksud tawadu'i, dianya takabur itu aksud tawadu'i, sebalik tawadu. Jadi takabur itu sebalik tawadu. Tawadu merasa rendah, melihat dirinya rendah, melihat orang lain hebat kan? Wal kibru yakunu bil manzilati, dan takabur itu ada ia dengan kedudukan. Biasanya takabur itu berkaitan dengan status, apakah pangkat, jabatan, status sosial kan? Nah, itu status ekonominya di atas juga biasa juga kan? Itu biasanya menyebabkan orang rada sombong. Wal ujubu yakunu bil fadilati. Ujub bangga diri itu ada ia dengan fadilah, kelebihan. Kalau merasa punya kelebihan itu kayak kagum terhadap diri sendiri ya, punya keahlian tertentu. Nah itu. Fal mutakabbiru yujillu nafsahu an rutbatil muta'allimin. Maka bermula orang takabur itu yujillu, memuliakan ia akan dirinya. Orang takabur itu yujillu nafsahu, memuliakan ia akan dirinya an, jauh dari rutbatil muta'allimin. An bu'ud ini mujawazah, jauh dari derajat para santri. Maknanya orang takabur itu dia enggan untuk duduk-duduk bersama para santri. Dia merasa nggak level. Dia levelnya para kiai, kayak para habaib misalkan ya. Nah itu orang takabur. Wal mutakabiru yujillu nafsahu. Memuliakan dia akan dirinya jauh dari tingkatan para santri. Nggak mau duduk-duduk belajar di tingkat bawah lagi. Merasa sudah level atas. Wal mu'ajibu mustaksirun fadlahu. Orang yang ujub itu merasa banyak ia akan kelebihannya. Orang yang sudah ujub, dia merasa punya banyak kelebihan hingga enggan juga belajar dari orang lain. Nah itu. Wal mu'ajibu mustaksirun fadlah. Orang yang takjub, orang yang kagum terhadap dirinya itu merasa banyak ia akan kelebihannya. Anistizadatil muta'addiyin, muta'addiyina. Jauh dari mencari tambahan. Jauh dari mencari tambahan, istizadah. Jauh dari mencari tambahan dari orang-orang yang muta'addin, yang menyampaikan sesuatu. Ada para guru, para ustadz ngajar. Orang yang sudah kagum terhadap dirinya, merasa ilmunya lebih, enggan untuk belajar di situ. Nah, jadi karena dekat-dekat juga ya antara takabur dan nah itu antara takabur dan itu dekat-dekat. Wal hirsu wal hirsa bil qanaati, ya ini.
Gantikan olehmu, gantikan olehmu akan kerakusan dengan qanaah, akan kerakusan dengan qanaah, hirsan. Gantikan olehmu atau halangi olehmu akan rakus dengan qanaah. Buang rakusmu, ambil qanaah. Fal hirsu wal ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Hirsu yaitu ijtihadu, sungguh-sungguh dalam sesuatu yang mencari ia akarnya sesuatu. Sangat semangat banget. Nah, semangat banget, rakus. Kalau semangat doang nggak apa-apa. Ini semangat sehingga nggak memperhatikan hal-hal lainnya. Wal qanaatu hiya ridha bil qismah. Wal qanaatu hiya ridha bil qismati. Jadi hirsu ini serakah. Yang dilarang itu serakah. Ganti serakah dengan qanaah. Qanaah itu yaitu ar-ridha rela bil qismah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal hasada bin nasihati. Ganti olehmu atau halangi olehmu akan hasad dengan nasihat. Buang hasadmu, amalkan nasihat. Apa itu hasad? Wahwa tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasidi. Wah, dianya hasad itu menginginkan hilangnya nikmat orang yang dihasut. Nah, itu. Mengharapkan hilangnya nikmat orang yang diiri kembali ke orang yang iri. Kita pengen nikmat orang lain datang ke kita. Biar dia bangkrut, kita yang kaya. Nah, itu iri. Udah biasa lah kan? Nah, kita ganti dengan nasihat. Nah, iri itu kita lawan, kita ganti dengan nasihat. Nasihat apa? Wahai ad-du'a'u ila ma fihi sholahu. Dianya nasihat itu doa, mengajak kepada sesuatu yang dalamnya sesuatu itu ada kebaikan. Itu namanya nasihat. Bahasa lain biasanya menginginkan kebaikan untuk orang lain, kan? Itu mananya nasihat. Ketika kita memberikan sesuatu, informasi apapun bentuknya, tujuannya untuk kebaikan dia, itu nasihat artinya. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, menginginkan agar orang lain terhindar dari keburukan, nah, itu nasihat. Seperti di depan dia ada lubang, kita bilang jangan jalan nanti kamu jatuh. Nah, itu kan nasihat agar dia terhindar dari terjatuh ke dalam lubang dari musibah. Nah, itu di sini nasihat itu doa, mengajak kepada sesuatu yang dalamnya sesuatu itu as-salahu ada kebaikan. Ada kebaikan, kemudian wan nahyu amma fihil fasadu dan melarang dari sesuatu yang dalamnya sesuatu itu ada kerusakan. Nah, itu nasihat tadi ya. Wafil hadis dalam satu hadis la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan terkumpul dalam rongga seorang hamba, mana dalam rongga dalam hatinya. La yajtami'u fi jawfi 'abdin tidak akan terkumpul dalam rongga seorang hamba oleh iman dan oleh iri. Artinya orang beriman itu nggak mungkin iri ya. Orang iri bisa-bisa imannya hilang. Artinya al-imanu bil qadri, iman dengan takdir khususnya ya. Orang percaya takdir berarti semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Orang orang dapat nikmat memang dia dikehendaki Allah. Jangan sampai kita mengira Allah salah menaruh nikmatnya, bahaya kan? Ya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Muawiyah berkata, "Kullun nasi aqdiru ala ridahu illa hasida ni'mati." Bermula setiap orang itu aku sanggup kepada merelakannya. Setiap orang itu aku mampu untuk merelakannya illa hasida ni'mati. Kecuali orang yang iri bagi nikmatku. Orang yang iri kepadaku, aku tidak sanggup membuat dia ridha. Kenapa? Fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Karena hal dan syan itu tidak membuat ridha akannya si hasid kecuali oleh hilangnya nikmat. Baru dia senang kalau nikmat dari kita hilang. Bagaimana kita bisa membuat dia senang? Nah, itu. Kama qala ba'dhum min bahri tawili sebagaimana berkatalah oleh sebagian mereka para ulama dari buhur tawil. Apa katanya? Daraitu kullan nasi. Daraitu maknanya mudarah ya. Mudarah kan memperlakukan orang lain secara zahir, memperlakukan baik kan, mudarah, lawan dari mudahana. Darah itu kullan nas, aku memperlakukan. Nah, darah itu kita artikan aja, aku memperlakukan dengan lembut kullan nasi setiap orang. Setiap orang memperlakukan baik. Lakinna hasidi mudaratuhu syakat. Tetapi bermula orang yang atau lakinna hasidi, tetapi orang yang iri padaku itu bermula memperlakukannya orang yang iri itu syakat, susah ianya mudarat. Aku memperlakukan semua orang dengan baik, tetapi orang yang iri kepadaku memperlakukannya dengan baik itu susah ya.
Wa azza nawaluha, dan muazza maknanya mulia, maknanya di sini langka. Dan langkalah oleh pemberiannya, langka. Wa azza nawaluha, dan langkalah oleh memberinya mudarah. Langkalah oleh memberinya mudarah. Makna langka, mudah-mudahan kita memperlakukannya pun dengan baik, orang iri itu efeknya kurang. Gak bisa menghasilkan apa-apa. Karena orang iri itu baru senang ketika kita bangkrut, ketika kita punya pangkat, pangkat kita hilang. Paling kurang kita jadi sederajat dengan mereka. Itu baru orang iri senang. Makanya susah kan? Aku memperlakukan dengan baik setiap orang, tetapi orang yang iri kepadaku, itu baru mula memperlakukannya dengan baik, itu susah iya. Wa azana waluha, dan langkalah oleh pemberiannya mudarah. Pemberian memperlakukannya dengan baik. Kalaupun dia diperlakukan dengan baik, efeknya kurang. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin. Bagaimana bisa memperlakukan dengan baik oleh seseorang akan orang yang iri bagi satu nikmat. Iza kana la yurdihi illa wadua. Iza apabila adalah, nah ini karena dia ada, apabila adalah tidak membuat ridha akannya si orang yang iri kecuali oleh hilangnya nikmat. Bagaimana kita membuat orang yang ridha itu, orang yang iri itu ridha, sedangkan dia baru ridha kalau nikmat dari kita hilang. Sementara kita juga nggak pengen nikmat itu hilang ya. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Selesailah bab sulasi sebagai sambungan pelengkap dari bacaan yang lalu-lalu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dukung terus channel Gundul Mantul. Nah, semoga Allah berkahi kita semuanya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.